Ya pemirsa, akhir-akhir ini kasus kekerasan yang melibatkan anak semakin marak. Reaksi keras pun dilontarkan sang Menteri Sosial. Pelaku kejahatan terhadap anak akan dikenakan hukuman maksimal dikebiri. Saraf lipido ini dengan zat kimia biasa, itu sesungguhnya sudah bisa dilumpuhkan. Supaya apa? Supaya tidak memangsa, supaya tidak ada korban-korban lagi di negeri ini. Langkah dramatis dari Menteri Sosial ini langsung mendapat tanggapan positif dari seluruh elemen masyarakat. Senada dengan Kofifa, Ketua Komnas Perlindungan Anak juga mengamini usul ini. Karena perbuatan yang sangat biadab, maka mau tidak mau harus dihukum seumur hidup, ya. Minimal 20 tahun, bahkan mungkin juga kita usulkan disuntik kebiri lewat kimia. Tak tanggung-tanggung, KPAI bahkan langsung mendatangi Mahkamah Agung untuk mengusulkan dan membahas perubahan pasal hukuman terhadap para pelaku pedofil dan kekerasan anak yang saat ini masih dinilai terlalu ringan. KPAI mendesak MA segera merubah pasal tersebut dengan memberikan hukuman yang setimpal seperti hukuman mati atau pengebirian. Kejahatan anak adalah kejahatan yang bersifat extraordinary, makanya butuh penanganan serius. Dan Wakil Ketua Mahkamah Agung tadi juga memiliki komitmen yang sama untuk memberikan hukuman maksimal bagi pelaku kejahatan terhadap anak. Apa yang terjadi saat ini memang sudah sampai pada tahap mengenaskan. Anak-anak yang harusnya menjadi harapan bangsa justru terpelit dalam lingkaran kekerasan, menjadi korban, bahkan pelaku kekerasan. Bayangkan, bulan Oktober baru berlangsung kurang dari 2 pekan. Namun sederet peristiwa tragis sudah masuk dalam catatan. Masih teringat betapa publik mengutuk pelaku pembunuhan dan kekerasan bocah 9 tahun yang ditemukan dalam kardus Sabtu 3 Oktober lalu. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi dan menetapkan 1 orang tersangka pencabulan dan pembunuhan. Ada juga bocah yang menjadi korban pembunuhan bersama sang bunda di kawasan Cakung, Jakarta. Keduanya diduga menjadi korban pembunuhan berencana karena ditemukan meninggal dengan sejumlah luka tusuk senjata tajam di tubuh dan leher, meski tak ada indikasi perampokan. Yang tak kalah mengiris hati adalah saat anak-anak beralih posisi menjadi pelaku tindak kekerasan. 7 Oktober 2015, anak di bawah umur membacok staf tata usaha di sekolahnya di kawasan Tangerang, Banten. Murid kelas 1 SMK ini membawa golok dari rumahnya untuk membacok seorang wanita yang bekerja sebagai staf tata usaha di sekolahnya. Sebelumnya 2 siswa SD di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara disiram dengan bensin lalu dibakar oleh teman bermainnya. Alasannya sepele, karena pelaku tak diajak bermain oleh kedua korban. Sementara 12 Oktober lalu seorang bocah harus menghembuskan nafas terakhirnya usai dipukul oleh temannya. Ironisnya, kejadian ini bertempat di sekolah. Tempat di mana seharusnya anak-anak jauh dari kekerasan dalam bentuk apapun. Kasus demi kasus seolah menampar kita. Betapa anak-anak masih belum menjadi subjek hukum di negara Indonesia. Siapapun yang melakukan kekerasan terhadap anak harus dihukum seberat-beratnya, mengingat mereka telah mencederai generasi penerus bangsa. Sementara anak-anak yang menjadi pelaku kekerasan harus diberi pengertian dan contoh nyata bahwa kekerasan tak pernah menjadi jalan keluar dari suatu masalah. Tim Liputan MNC Media memberitakan.